Bab 731 ini pusaka keluargaku, aku perlu menambahkannya. Ketika lelaki berambut kuning dan yang lainnya mendengar percakapan mereka, mereka langsung ketakutan. Mereka tahu betul bahwa hidup mereka ada di tangan Tuan Ye. Mereka hanya bisa hidup jika dia berubah pikiran. Si Pirang mendapat ide dan berteriak, "Tuan Ye, saya punya barang antik di rumah. Saya bersedia memberikannya kepada Tuan Ye sebagai permintaan maaf. Tolong ampuni nyawa saya." Para anteknya tercengang. Kenapa mereka tidak terpikirkan hal ini? Lagi pula, mereka tidak punya barang antik di rumah. Namun, mereka tak peduli lagi. Mereka langsung berebut untuk bicara duluan. "Tuan Ye, saya bisa menjual rumah saya. Tolong selamatkan nyawa saya. Tuan Ye, aku hanya punya satu kehidupan yang buruk. Aku akan menjadi budakmu di masa depan. Tuan Ye, saya punya adik perempuan berusia 14 tahun. Saya memiliki uang pensiun kakek saya." Ye Feng mendengarkan percakapan mereka yang berantakan, tetapi tatapannya terpaku pada si Pirang. "Kamu punya barang antik di rumahmu. Barang antik apa?" Melihat ada harapan, si Pirang buru-buru menjelaskannya, "Vasnya besar. Kakekku bilang ini warisan dari kakeknya. Ukurannya kira-kira sebesar ini dan polanya sangat indah. Aku akan mengambilnya untukmu sekarang. Lihat sendiri." Sambil berbicara, ia mencoba berdiri. Melihat Ye Feng tidak menghentikannya, ia pun bergegas pulang. Ye Feng tidak takut mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan Gao Hu dan yang lainnya di sekitarnya, dia tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Seperti dugaan, dalam waktu kurang dari 5 menit, pria berambut kuning itu berlari kembali sambil membawa vas. Di belakangnya, seorang pria tua mengejarnya sambil membawa sepatu. "Anak boros, itu pusaka keluarga kita. Mau dibawa kemana kau?" Orang tua itu kehabisan napas, tetapi dia masih bertahan. "Pusaka keluarga omong kosong apa? Kalau cucumu sudah tiada, kamu mau wariskan ke siapa?" Si Pirang berteriak sambil berlari ke kaki Ye Feng, "Tuan Ye, apakah menurutmu vas ini bisa ditukar dengan nyawaku?" Ye Feng mengambil vas itu dan melihatnya dengan saksama. Vas itu tingginya sekitar 50 cm, dan badannya terbuat dari batu pirus. Vas itu dilukis dengan berbagai pola keberuntungan, dan warnanya sangat mencolok. Dia terlalu malas untuk mempelajarinya dengan cermat dan langsung mengaktifkan fungsi pemindaian mendalam. Tanah hijau Tosca King Jiaking, warna laut, bunga, motif naga, botol telinga Rui Wandai, dinilai asli, nilai 29,9 juta. Melihat informasi ini, jantung Ye Feng berdebar kencang. Ini adalah barang antik paling berharga yang diterimanya hari ini. Dia menahan rasa gembira di hatinya dan diam-diam melirik ke arah pria berambut kuning dan pria tua di belakangnya. Pria berambut kuning itu merasa gelisah dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, apakah vas ini berharga?" Ye Feng dengan santai meletakkan botol itu di tanah. "Terlepas dari berharga atau tidaknya, botol ini sepertinya bukan milikmu, kan?" Hati pria berambut kuning itu mencelos melihat tindakannya. Sepertinya Tuan Ye sangat tidak puas dengan vas itu. Sebelum ia sempat bicara, lelaki tua di sampingnya langsung mencubit telinganya dan menariknya ke samping. Ia berbalik dan memelototi Ye Feng. "Vas ini milikku. Kembalikan padaku." Ketika si Pirang mendengar kakeknya berani bicara seperti itu kepada Tuan Ye, ia begitu takut sampai-sampai kandung kemihnya menegang. "Kakek, tahukah kakek siapa pria ini?" "Dia." Orang tua itu marah besar dan menamparnya. "Aku tidak peduli siapa dia. Beraninya dia merebut pusaka keluargaku. Aku akan melawannya sampai mati." Si Pirang sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Ye Feng. "Jangan khawatir, Pak Tua. Saya tidak akan pernah mencuri pusaka keluarga Anda. Tapi saya sangat suka vas ini. Saya ingin tahu apakah Anda berencana menjualnya." Lelaki tua itu memegang vas itu di tangannya dan berkata dengan tegas, "Ini pusaka keluargaku. Bagaimana bisa diukur dengan uang haram?" Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menawar 100.000. Ekspresi lelaki tua yang tadinya penuh tekad tiba-tiba mengendur. "Ini pusaka keluargaku. Bagaimana bisa diukur dengan uang?" Meskipun ia tetap menolak, dua kata, "kotor," itu telah hilang. Terlihat bahwa dengan lebih banyak uang, keadaannya tidak lagi sekotor itu. 200.000. "Kalau begitu lupakan saja." "Tidak, aku akan menjualnya." Pria tua itu buru-buru meletakkan pusaka keluarga di kaki Ye Feng. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan kapalan, "Bayar." Ye Feng bingung karena perubahan sikapnya yang tiba-tiba. "Bukankah ini pusaka keluargamu?" Orang tua itu langsung menjawab dengan sok benar. "Uang juga bisa diwariskan dari generasi ke generasi.
Ye Feng terdiam. Benar. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Orang tua itu langsung menggelengkan kepalanya. Saya mau uang tunai. Ye Feng melihat sekeliling. Dia ingin tahu di mana ada ATM. Gao sangat tanggap dan langsung menatap Su Biao. Su Biao langsung mengerti. Ia segera pergi ke ATM untuk menarik 300.000 yuan dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Ye Feng tidak repot-repot menanggapi mereka. Ia menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Hitung dan lihat apakah jumlahnya benar. Ketika lelaki tua itu melihat begitu banyak uang, matanya langsung berbinar. Ia buru-buru mengambilnya dan mencari tempat datar untuk menghitung uang itu. Si pirang menatap Ye Feng dengan cemas. Tuan Ye, kalau begitu aku. Awalnya, ia berencana menukar vas itu dengan nyawanya. Kini setelah menjadi pertukaran yang adil, nasibnya kembali terkatung-katung. Ye Feng melambaikan tangannya dengan santai, demi kakekmu, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Si pirang sangat gembira. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Ye. Bab 732 Anda tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Si pirang selamat, tetapi bawahan di belakangnya masih gugup. Pria berambut kuning itu juga merupakan teman yang baik. Dia menatap Ye Feng dengan saksama. Tuan Ye, lalu mereka. Ye Feng melirik mereka. Lupakan saja kali ini. Berhentilah bermain-main di jalanan di masa depan, cari pabrik untuk bekerja, dan berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat, mengerti? Sekelompok orang itu langsung setuju, wajah mereka dipenuhi rasa lega. Ye Feng tidak mau repot-repot dengan mereka. Ia menoleh ke arah lelaki tua itu. Sudah selesai menghitung. Ada masalah. Pria tua itu memegang sekantong uang tunai dan wajahnya tampak bahagia. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi aku akan mengatakannya dulu. Aku sudah menjual barang-barang itu kepadamu. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Ye Feng mengangguk berulang kali, aku tidak akan mengingkari janjiku, kamu harus mengawasi uangnya dengan ketat. Jangan biarkan cucumu mencurinya. Pria tua itu melotot ke arah si pirang. Kalau berani, aku patahkan kakinya. Setelah berkata demikian, dia mencengkeram telinga si pirang dan pergi. Suara lelaki tua itu terdengar dari kejauhan. Tuan Ye benar-benar orang yang jujur. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menyentuh wajahnya. Benarkah itu realistis? Zhuang Xiaojiao sangat mengenal Ye Feng. Pria ini tidak akan bangun pagi jika tidak ada keuntungan. Karena ia rela menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli vas ini, setidaknya ia akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat. Dia segera mendorongnya dan bertanya dengan suara rendah, berapa harga vas ini? Ye Feng terbatuk kering dan berbisik di telinganya, tidak banyak, hanya sekitar 30 juta. Ada apa? Lebih dari 30 juta. Zhuang Xiaojiao begitu terkejut hingga dia langsung berseru, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Dia buru-buru menutup mulutnya, tetapi keterkejutan di hatinya tidak dapat diredakan untuk waktu yang lama. Awalnya ia berpikir vas ini sudah cukup jika bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat, tetapi ia tidak menyangka bahwa Ye Feng telah meremehkan keserakahan Ye Feng. Ternyata, ia mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Gao Hu tidak mempedulikannya, ia hanya memperhatikan ekspresi Ye Feng dengan saksama. Tuan Ye, kejadian hari ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan geng Chaoxin kita, aku janji. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Apa aku terlihat seperti tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Gao Hu langsung tersenyum meminta maaf. Tuan Ye sangat peka. Tentu saja, dia tidak akan memfitnah orang yang tidak bersalah. Ye Feng menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Apakah kamu Chaoxin tidak bersalah? Gao Hu terbatuk canggung. Gao Junming lah yang melakukan semua kejahatan itu di masa lalu. Sekarang akulah yang memimpin geng Chaoxin. Aku pasti akan membuat mereka bertobat dan memulai lembaran baru. Geng Chaoxin akan menjalankan bisnis yang sah di masa depan. Kuharap Tuan Ye bisa memberiku lebih banyak bimbingan. Ye Feng menepuk pundaknya. Tidak masalah, selama kamu bisa menjalankan bisnis yang sah, jika kamu butuh bantuanku, silakan cari aku. Gao Hu langsung mengangguk dengan nada memuja. Saya, geng Chaoxin, bersedia mengikuti arahan Tuan Ye di masa mendatang. Jika Anda punya instruksi, silakan hubungi saya kapan saja. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Ye Feng menepuk wajahnya dengan puas. Baiklah. Saat geng Chaoxin melihat bos mereka bertingkah seperti anjing pesek di depan Ye Feng, mereka memiliki perasaan campur aduk. Namun, mereka bisa mengerti mengapa dia melakukan ini. Dengan kematian Gao Junming, pendukung geng Chaoxin juga telah jatuh. Mereka kini menjadi segerombolan anjing liar. Masing-masing dari mereka memiliki utang yang tak terbayar. Jika tidak ada yang melindungi mereka,
cepat atau lambat mereka akan dilunasi. Saat ini, Yang Cheng adalah dunia Ye Feng. Selama mereka bisa berpegangan pada pohon besar yang akan segera tumbuh dari tanah ini, mereka akan terhindar dari konsekuensi tercerai-berainya keturunan mereka. Baiklah, kalian boleh kembali. Aku masih harus terus mengoleksi barang antik. Ye Feng melihat banyak penduduk kota kuno menunjuk ke arah mereka, dan segera memerintahkan mereka untuk pergi. Tuan Ye, bagaimana Anda bisa melakukannya sendiri? Mengapa kami tidak membantu Anda mengambilnya? Meskipun Gao Hu tidak tahu mengapa Tuan Ye datang ke tempat seperti itu untuk mengumpulkan barang antik dan mendapatkan sejumlah kecil uang, dia tetap berinisiatif untuk menjadi sukarelawan. Tapi Ye Feng langsung menolak, tidak perlu, kalian cepat pergi. Meminta sekelompok anggota geng untuk mengoleksi barang antik. Apakah ini mengoleksi barang antik? Atau barang antik itu sendiri? Gao Hu tidak memaksa setelah mendengar penolakannya. Ia langsung pergi bersama Su Biao dan yang lainnya. Baru setelah mereka pergi, ia angkat bicara. Kita sudah mengumpulkan begitu banyak hari ini. Apa kita masih mau mengumpulkan lebih banyak lagi? Ye Feng memandangi barang-barang antik yang sudah setengah terisi di dalam truk. Kita sudah di sini, tentu saja kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Teruslah mengoleksi. Zhuang Xiaojiao menggosok kakinya yang pegal. Aku sudah mengumpulkan begitu banyak. Aku bahkan tidak tahu apakah itu berharga. Bagaimana kalau itu hanya tumpukan sampah? Ye Feng memelototinya dengan marah, apakah kau meragukan penilaianku? Beranikah kau bersaing? Ketertarikan Zhuang Xiaojiao terguncang. Bagaimana? Ye Feng mengangkat alisnya dengan provokatif. Mulai sekarang, kita akan berpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Kita batasi waktu 2 jam, dan lihat siapa yang bisa menghabiskan uang paling sedikit dan mendapatkan barang antik paling berharga. Berani bersaing. Zhuang Xiaojiao awalnya agak lelah, tetapi ketika mendengar provokasi mereka, ia kembali bersemangat. Baiklah, ayo bertanding. Kalau kau kalah, kau akan jadi budakku selama 3 hari. Kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Bibir Ye Feng mengerut. Kau juga, kalau kalah, kau akan jadi pelayanku selama 3 hari, dan kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Kau tidak boleh melawan. Zhuang Xiaojiao ragu-ragu. Bagaimana kalau kau melakukan sesuatu yang tidak manusiawi padaku? Apa aku tidak bisa menolak? Ye Feng terkekeh, jangan khawatir, selama aku tidak buta, aku tidak akan memiliki ketertarikan seksual padamu. Zhuang Xiaoqiao langsung marah. Kau boleh menyakitiku, tapi kau tak boleh menghinaku. Kenapa aku tak bisa membangkitkan minatmu? Kau harus menjelaskan semuanya hari ini. Ye Feng meliriknya sekilas. Kau mau dengar yang sebenarnya atau yang bohong? Zhuang Xiaojiao memelototinya. Tentu saja itu benar. Ye Feng meliriknya, sebenarnya, aku lebih suka hal-hal yang tidak bisa kukendalikan, itu yang paling menarik. Kau, cek, cek. Setelah berkata demikian, dia lari. Zhuang Xiaojiao merenung cukup lama di tempat. Tiba-tiba, wajahnya memeras seolah mengerti apa yang dibicarakannya. Omong kosong, kamu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Bab 733 dia jelas bukan manusia, dia dewa. Setengah jam kemudian. Ketika Ye Feng telah menyapu semua barang berharga di kota kuno, Zhuang Xiaojiao baru saja kembali dengan membawa guci besar dan kecil. Wajahnya kotor, dan sepasang sepatu bot berkuda tergantung di lehernya. Ia tampak seperti gelandangan yang sedang memunguti sampah. Ini barang antik yang kamu kumpulkan. Ye Feng duduk santai di kereta dan mengayunkan kakinya, sambil memandangi berbagai barang yang dikumpulkannya dengan rasa jijik. Zhuang Xiaojiao meletakkan harta karunnya dengan bangga. Tentu saja, aku pernah menerima harta karun. Ye Feng menunjuk sepatu bot di lehernya, harta karun apa ini? Zhuang Xiaojiao melepas sepatu bot itu dan menyerahkannya kepadanya. Menurut pemiliknya, sepatu ini dipakai oleh He Shen. Sepatu ini tak ternilai harganya. Ye Feng menepis tangannya dengan jijik, sepatu bot He Shen. Aku masih punya popok Ji Xiaolan. Kamu mau? Zhuang Xiaojiao mendengus. Kau boleh cemburu sesukamu. Aku pasti menang kali ini. Ye Feng tersenyum dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, ayo kita cari orang yang tahu cara menilainya dan lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Masuk ke mobil. Saudara Ye, barang-barangmu ini setidaknya bernilai 200 juta. Chen Qiusan menemukan semua penilai di Sotheby's untuk membantu menilai barang dan menghitung hasil akhir. Rahang Zhuang Xiaojiao ternganga. Sangat banyak. Chen Qiusan juga terkejut. Ia menatap Ye Feng dengan linglung. Saudara Ye, di mana kau menemukan begitu banyak barang antik? Ye Feng duduk di mejanya dan menggigit apel. Aku pergi ke kota kuno sepanjang pagi dan mengambilnya. Meskipun bicaranya santai, Chen Qiusan tercengang.
Setelah berkeliaran sepanjang pagi, kau sudah mengumpulkan barang antik senilai 200 juta. Kalau kau tidak bilang, aku tidak akan percaya bahkan jika kau menghajarku sampai mati. Tentu saja, ia pernah mendengar tentang kota kuno di pinggiran timur. Namun, tempat seperti itu sudah lama disapu oleh para pedagang barang antik berkali-kali. Kalaupun masih ada ikan yang lolos dari jaring, mereka bertebaran di mana-mana. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi Ye Feng hanya menggunakan satu pagi untuk membeli barang antik senilai 200 juta. Sungguh luar biasa. Kelompok penilai di samping juga menatap Ye Feng dengan kaget, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Tempat seperti kota kuno ini benar-benar bisa menyimpan begitu banyak barang antik yang berharga. Sungguh luar biasa. Bagaimana Tuan Ye melakukannya? Jangan bilang dia punya penglihatan sinar X. Saya sudah menjadi penilai selama bertahun-tahun, tapi saya belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Dengan begitu banyak barang antik, kami butuh waktu 1 sore penuh hanya untuk menaksirnya, apalagi mengumpulkannya di seluruh jalan. Tuan Ye benar-benar dewa. Chen Qiusan menatap tumpukan barang antik itu lagi dan bertanya lagi, Saudara Ye, bolehkah saya bertanya berapa uang yang Anda keluarkan untuk membeli barang antik ini? Ye Feng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, saya menghabiskan kurang dari 1 juta. 300.000 diantaranya dibayar oleh orang-orang dari geng Chaoxin. Begitu dia mengatakan hal ini, mata semua orang terbelalak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ya ampun, barang antik seharga 200 juta itu cuma kurang dari 1 juta. Berapa kali lipatnya? 2, tingkat pengembalian lebih dari 200 kali sungguh tidak pernah terdengar. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku saat ini. Ini terlalu mengejutkan. Tuan Ye, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda benar-benar manusia? Dia jelas bukan manusia. Dia dewa. Chen Qiusan juga tak percaya. Untuk berteman dengan Ye Feng, seseorang harus berhati baik. Kalau tidak, suatu hari, ia akan terkena serangan jantung. Zhuang Xiaojiao, yang berada di samping, tampak kesal ketika mendengar mereka begitu memuji Ye Feng. Sudah cukup, dia hampir sampai. Apa kalian benar-benar ingin memperlakukannya seperti dewa? Cepat lihat punyaku. Aku juga sudah mengumpulkan banyak harta karun. Chen Qiusan dan yang lainnya melirik tumpukan sampah itu dengan jijik. Ini tidak perlu dilihat, kan? Zhuang Xiaojiao sangat marah. Apa maksudmu tidak perlu melihat? Ini semua harta karun yang telah kukumpulkan dengan susah payah. Chen Qiusan menatap Ye Feng tanpa daya. Saudara Ye, waktu kita juga sangat berharga. Ye Feng mengangkat bahu. Anggap saja seperti bermain dengan anak kecil. Chen Qiusan menghela napas. Ia mengambil sebatang kayu dan mengutak-atik tumpukan barang rongsokan itu, seolah takut mengotori tangannya. Zhuang Xiaojiao segera mengingatkannya, hati-hati. Jangan sampai rusak. Kamu sanggup. Chen Qiusan meliriknya sekilas beberapa kali, lalu berbalik menatapnya. Aku sudah selesai. Zhuang Xiaojiao langsung bersemangat. Bagaimana? Berapa harga harta karunku? Chen Qiusan tidak menjawab langsung. Ia malah bertanya, bolehkah saya bertanya berapa uang yang Anda keluarkan untuk harta karun ini? Zhuang Xiaojiao langsung mengacungkan 2 jari. 2 juta. Pipi Chen Qiusan berkedut 2 kali. Kalau begitu, lumayan. Zhuang Xiaojiao menatapnya penuh harap. Berapa nilai hartaku? Setidaknya, tidak lebih rendah dari tingkat pengembaliannya, kan? Chen Qiusan mengangguk. Tingkat pengembalianmu sekitar 10.000 kali lipat. Zhuang Xiaojiao langsung melompat dengan senyum kemenangan. Yai, aku tahu aku jenius. Ini pertama kalinya aku membeli barang antik, dan aku sudah mendapatkan banyak uang. Sambil berbicara, ia tak lupa menepuk bahu Ye Feng. Bagaimana? Apa kau yakin? Tepat saat ia merasa puas, Chen Qiusan menambahkan, aku belum selesai. Aku sudah bilang negatif 10.000 kali. Kata-katanya bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke tubuhnya. Zhuang Xiaojiao langsung tercengang. Apa maksudmu? Chen Qiusan berusaha agar kata-katanya tidak terlalu kasar. Barang-barangmu ini cuma sampah. Harganya bahkan tidak sampai 200 yuan. Ambil saja 2 juta itu untuk biaya kuliahmu. Zhuang Xiaojiao menoleh ke arah penilai lainnya. Mereka mengangguk tanpa suara. Ia lalu menoleh ke arah Ye Feng yang ada di sampingnya. Ia mendapati Ye Feng berusaha sekuat tenaga menahan tawa, dan itu sangat sulit baginya. Wah! Nona Zhuang tidak dapat menahannya lagi dan duduk di tanah sambil menangis. Ye Feng tak kuasa menahannya lagi. Ia meletakkan tangannya di pinggang dan tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sekeras Zhuang Xiaojiao menangis. Chen Qiusan dan yang lainnya saling berpandangan. Orang ini memang minta dihajar.
Chen Qiusan dan yang lainnya mengobrol sebentar sebelum pergi, hanya menyisakan Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao di kantor. Meskipun Zhuang Xiaojiao telah berhenti menangis, dia masih berkedut. Ye Feng mengeluarkan sebungkus tisu dan menyerahkannya padanya. Zhuang Xiaojiao cemberut sambil mengambil kertas itu dan menyeka air matanya. Ia memelototinya. Tidak apa-apa kalau kau tidak menghiburku tadi, tapi kau masih saja menertawakanku. Ye Feng membantah, aku tidak menertawakanmu. Aku sudah mendapatkan lebih dari 200 juta, kau tidak akan membiarkanku tertawa. Zhuang Xiaojiao hampir menangis lagi ketika mendengar dia menyebutkannya lagi. Ye Feng buru-buru menghiburnya, sebenarnya, kamu sudah cukup baik, setidaknya. Itu, ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghibur cacing malang yang baru saja gagal berinvestasi. Lagi pula, dia tidak punya pengalaman gagal. Bab 734 Tidak bisakah kita memiliki sedikit persahabatan yang murni? Zhuang Xiaojiao memelototinya dan bangkit dari tanah. Baiklah, aku kalah. Apa yang kau inginkan dariku? Ye Feng menatapnya lama sebelum menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak akan menghukummu. Namun, Zhuang Xiaojiao tidak mau menerimanya. Tidak mungkin. Kita sudah sepakat soal hukuman. Aku bersedia menerima kekalahanku. Ye Feng melihat betapa ngototnya dia, jadi dia hanya bisa mengangguk. Karena kamu ngotot, aku akan menyinggungmu. Zhuang Xiaojiao menggertakkan giginya dan memelototinya. Cepat katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Ye Feng menatapnya dengan tatapan mesum. Bisakah kau? Zhuang Xiaojiao merasa tidak nyaman ditatap olehnya. Tanpa sadar, ia mundur selangkah. Bicaralah dengan jelas. Boleh aku apa? Ye Feng melangkah maju lagi. Bisakah kau membantuku? Zhuang Xiaojiao sudah terpojok dan tidak punya tempat untuk mundur. Jantungnya berdebar kencang. Aku akan membantumu. Apa yang kau lakukan? Ye Feng perlahan mendekatkan kepalanya, napasnya yang berat menerpa wajahnya. Rasanya gatal dan tidak nyaman. Tepat saat dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya, dia mendengarnya tiba-tiba berkata, bisakah kamu membantuku mencuci pakaian dalamku? Otak Zhuang Xiaojiao kosong selama beberapa detik. Ia menatapnya kosong. Hanya itu. Ye Feng mengangguk dengan serius. Benar, apa pendapatmu? Zhuang Xiaojiao tersipu. Ia sempat berpikir pria itu akan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi padanya, tetapi ternyata ia terlalu memikirkannya. Bibir Ye Feng melengkung membentuk seringai. Oh, aku mengerti. Apa kau sedang memikirkannya? Kukira, kenapa pikiranmu begitu tidak sehat? Antara pria dan wanita, mungkinkah masih ada persahabatan sejati? Zhuang Xiaojiao menjadi marah karena malu. Siapa yang memikirkan itu? Kau. Kenapa aku harus mencuci celana dalammu? Apa kau tidak punya tangan? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, cuma celana dalamku sudah lama tidak dicuci, jadi sudah bertepung. Aku bingung harus mulai dari mana. Zhuang Xiaojiao tampak jijik. Kalau begitu, tidak bisakah kau menggantinya? Kau begitu kaya sampai-sampai kau bahkan tidak sanggup membeli celana dalam. Ye Feng memasang ekspresi khawatir. Banyak sekali orang di dunia ini yang tidak bisa makan atau memakai baju. Celana dalamku belum usang, bagaimana mungkin aku membuangnya? Sekalipun sudah usang, masih bisa dipakai setelah diperbaiki. Aku tidak hanya ingin memakainya, tapi aku juga ingin menyimpannya sebagai pusaka keluarga. Zhuang Xiaojiao ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Kau ingin menjadi pusaka keluarga. Kenapa harus kucuci? Ye Feng sangat serius, bukankah kau pelayanku sekarang? Sudah sepantasnya seorang pelayan mencuci pakaian dalam tuannya. Kalau aku kalah, aku akan membantumu mencucinya juga. Zhuang Xiaojiao ingin sekali menerkam dan menggigitnya sampai mati. Aku tidak mau mencuci celana dalammu. Menyerah saja. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Jadi kamu anjing pemalas, kamu hanya tahu bagaimana bertindak tanpa malu. Siapa yang tidak tahu malu? Kalau kamu tidak mau tahu malu, bantu aku mencucinya. Aku. Baiklah, aku akan membantumu mencucinya, oke. Sebaiknya kau tidak kalah dariku lagi. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Ya, beraninya kau mengancam Tuan. Apa kau mengkhianatiku? Sudahlah. Mana celana dalamnya? Tutup matamu dulu. Mengapa aku harus menutup mataku? Aku mau lepas celana dalamku sekarang. Kamu mau lihat juga? Aku takut bikin kamu takut. Kamu, pergilah ke neraka. Zhuang Xiaojiao tak tahan lagi dipermalukan. Ia mendorongnya dan pergi dengan marah. Ye Feng menatap punggungnya dan langsung tersenyum bangga. Wanita ini terus mengirim orang untuk memata-matainya. Kalau dia tidak memberinya pelajaran, dia pasti akan benar-benar menginjak hidungnya.
Kalau begitu, kita tidak akan menghitung hari ini. Kalau kamu punya waktu, kita akan mulai lagi penghitung waktunya. Pergilah ke neraka. Ye Feng menyerahkan barang antik itu kepada Chen Qiusan untuk dilelang dan bersiap untuk kembali ke hotel. Namun, tak lama setelah ia mengemudi, notifikasi sistem yang telah diam selama berhari-hari tiba-tiba berbunyi. Sistem telah mendeteksi sistem navigasi baru, silakan lurus sejauh 20 meter dan belok kanan. Ye Feng melihat jam. Waktu sudah sekitar pukul 7 malam. Ia sibuk seharian dan baru makan 2 apel di rumah Chen Qiusan. Perutnya keroncongan. Sistem ini benar-benar tahu cara memilih waktu. Meskipun ia mengumpat dalam hati, ia tetap tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia segera mengikuti notifikasi sistem. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tampaknya telah salah memahami sistem tersebut. Titik akhir navigasi sistem tersebut sebenarnya adalah sebuah restoran barat bernama Sangya. Dia buru-buru memarkir mobilnya di tempat parkir dan segera masuk. Sebelum dia bisa melanjutkan mengikuti perintah sistem, pandangannya langsung tertarik oleh seorang gadis yang duduk di sudut. Su Jingxin. Ia pikir ia salah lihat, jadi ia melihat lebih dekat. Benar saja, itu Su Jingxin. Mungkinkah kesempatan ini ada padanya? Saat itu dia sedang makan sambil ngobrol dengan orang yang duduk di hadapannya. Karena kursi sofa menghalangi pandangan, mustahil untuk melihat apakah orang itu pria atau wanita. Dia tidak terburu-buru menyambutnya, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Jingxin. Su Jingxin mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Kemudian, ia meminta maaf kepada orang di ujung sana dan mengangkat telepon. Tuan Ye benar-benar berinisiatif menelepon saya. Gadis kecil ini benar-benar tersanjung. Aku tidak hanya berinisiatif untuk meneleponmu, tapi aku juga bisa langsung muncul di hadapanmu. Benarkah? Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya. Kalau begitu, beritahu aku alamatmu saat ini, dan keajaiban mungkin terjadi. Aku di Amerika. Bab 735 Ayo ke Jepang. Ye Feng mendengar omong kosongnya, sudut mulutnya langsung terangkat, Amerika. Kebetulan sekali. Aku juga di Amerika. Kamu di kota mana? Bagaimana dengan lokasi spesifiknya? Su Jingxin menutup mulutnya dan tertawa, lalu berdeham. Aku ada di kedai kopi di Bandara Los Angeles. Mau ke sana sekarang? Aku sudah menunggumu. Ye Feng mengikutinya, ya, kebetulan sekali, aku juga di Los Angeles, tunggu di sana, aku akan segera ke sana. Lalu, dia menutup telepon. Su Jingxin menatap ponselnya sambil tersenyum, seolah-olah dia masih mengenang percakapan mereka. Ye Feng sudah menyelinap di belakangnya, menepuk bahunya. Aduh, senang sekali rasanya bertemu teman lama di Los Angeles. Su Jingxin awalnya terkejut. Ketika dia berbalik dan melihatnya, mulutnya ternganga. Kenapa kau di sini? Ye Feng tersenyum nakal. Baru-baru ini aku mempelajari teknik kultivasi baru. Selama ada yang merindukanku, aku akan langsung muncul di hadapan mereka. Wajah Su Jingxin memerah dan dia memukul dadanya. Pergi sana. Siapa yang merindukanmu? Ye Feng menggenggam tangan mungilnya. Jangan menyangkalnya, aku tidak tahu siapa yang tersenyum bodoh di telepon tadi. Kau pikir aku tidak melihatnya? Su Jingxin sangat malu karena tidak bisa menghadapi siapapun. Dia terus memukuli dadanya. Ye Feng merasa darahnya mendidih. Ini pertama kalinya ia melihat wanita itu bersikap begitu malu. Rasanya berbeda. Tepat saat mereka berdua sedang bermain-main, mereka tiba-tiba mendengar suara batuk dari samping. Baru saat itulah Ye Feng memperhatikan gadis yang duduk di hadapannya. Gadis itu mungkin berusia 18 atau 19 tahun, tetapi ia tampak seperti boneka. Ia mengenakan gaun lolita merah anggur, dan matanya yang besar berbinar-binar. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk memikirkan 3 hal baik tentang Loli, suara lembut, tubuh lembut, mudah didorong ke bawah. Halo. Sedikit ketidaksenangan terpancar di mata gadis itu, tetapi dia tetap menyapanya dalam bahasa Mandarin yang buruk. Jepang. Ye Feng sedikit terkejut. Ya. Gadis itu mengangguk patuh, membuat orang-orang ingin memeluknya dan meremasnya sebentar. Ye Feng diam-diam menyamainya. Suaranya sudah lembut dan tubuhnya pun lembut. Dia hanya tidak tahu apakah akan mudah untuk menjatuhkannya. Su Jingxin memperkenalkannya. Namanya Feng Jianwu. Dia teman onlineku. Dia dari Jepang. Meskipun Ye Feng terkejut, ia tetap berinisiatif mengulurkan tangan. Halo, nama saya Kuna Hesi. Gadis itu melotot padanya dengan mata besarnya. Kau pikir kau lucu? Ye Feng menarik tangannya dengan canggung dan duduk di samping Su Jingxin. Ia tidak sopan padanya dan langsung mengambil peralatan makannya untuk makan. Ia benar-benar lapar. Su Jingxin sebenarnya tidak keberatan, tapi Feng Jianwu agak kesal. Kamu terlalu kasar.
Bagaimana bisa kamu pakai alat makan orang lain? Ye Feng memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan lahap. Kau masih belum tahu di mana ini, kan? Ini kan Cina. Apa pedulimu? Feng Jianwu ingin terus berdebat dengannya, tetapi Su Jingxin segera mengganti topik. Xiao Wu, jangan pedulikan dia. Biasanya dia tidak seperti ini. Dia mungkin lapar. Feng Jianwu memelototi Ye Feng. Ia tak mau repot-repot lagi dengannya. Ia berbalik menatap Su Jingxin. Anehnya, ketika ia menatap Su Jingxin, ada ekspresi khusus di matanya. Itu semacam tatapan cinta. Kak Jingxin, sudahkah kamu memikirkannya? Maukah kamu pergi ke pulau bersamaku? Suaranya sangat lembut, sangat berbeda dengan nada dingin yang ia tunjukkan saat menghadapi Ye Feng. Ye Feng langsung menatap Su Jingxin dengan rasa ingin tahu. Kamu mau ke Jepang? Minum air limbah nuklir. Ingat bawakan aku sebotol juga. Su Jingxin memelototinya lalu menatap Feng Jianwu lagi. Xiao Wu, aku benar-benar minta maaf. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Aku pasti akan pergi kalau ada waktu nanti. Feng Jianwu segera mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangan rampingnya. Saudari Jingxin, aku datang jauh-jauh dari Jepang untuk mengundangmu ke Jepang. Kalau kau tidak pergi, aku akan sangat sedih. Su Jingxin menarik tangannya tanpa jejak dan menundukkan kepalanya untuk menyesap air. Aku sangat tersentuh kau datang jauh-jauh dari Jepang untuk menemuiku. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu ke Yangcheng selama beberapa hari. Di sini juga sangat menyenangkan. Ye Feng memperhatikan bahwa ketika dia berbicara, dia akan sedikit mengangkat alisnya. Hanya mereka yang mengenalnya yang akan tahu bahwa dia sedikit tidak sabar dan bahkan sedikit tidak senang. Namun, Feng Jianwu tidak menyadari hal ini dan terus menatapnya dengan ekspresi tergila-gila. Saudari Jingxin, aku sudah mengatur perjalanan ke Jepang. Apa kau benar-benar menginginkan hati Feng Jianwu? Su Jingxin menyelipkan sehelai rambutnya ke belakang telinga dan tersenyum tipis. Ayo makan dulu. Kita bicara lagi setelah makan malam, ya. Feng Jianwu hanya bisa menundukkan kepalanya dan makan ketika mendengar kata-katanya. Ye Feng hampir tak bisa menahan tawa. Ia tahu Su Jingxin telah bertemu dengan orang gila. Ia bahkan mengejarnya dari Jepang hingga Yangcheng. Perasaan tergila-gila ini sungguh menyentuh. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Su Jingxin. Ada apa, si cantik Su, baru beberapa hari, seleramu sudah berubah drastis. Su Jingxin mengambil ponselnya dan melirik layarnya. Lalu, ia menjawab dengan suara pelan, ini pertama kalinya aku melihatnya hari ini, aku tidak menyangka dia begitu. Dia mungkin juga tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini, jadi dia hanya menggunakan elipsis. Dia bahkan menambahkan emoji menutupi wajahnya dan menangis. Ye Feng mengetik pesan lain, sayang sekali, gadis secantik itu ternyata gay, sayang sekali. Su Jingxin sedikit mengernyit setelah membaca pesan itu. Kamu tidak boleh mendiskriminasi mereka, kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa membuatnya menjadi normal. Dari apa yang kamu katakan, kamu tidak berencana untuk bergabung dengan mereka, kan? Enyahlah, aku tidak akan. Tidak mau apa, tidak suka wanita, hahaha. Berhentilah menyombongkan diri, menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang? Apa susahnya, setuju atau tolak? Aku ingin menolaknya, tapi aku takut menyakitinya. Apakah kamu butuh bantuanku? Apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah kamu tidak tahu kalau aku punya nama panggilan, spesialis pacar? Apakah ini akan berhasil? Itu tergantung pada apakah Anda bersedia bekerja sama. Ayo coba. Setelah keduanya berdiskusi, mereka meletakkan ponsel mereka hampir bersamaan. Su Jingxin menundukkan kepalanya dan berpikir tentang bagaimana dia bisa bekerja sama dengan akting Ye Feng sehingga dia tidak akan menyakiti Feng Jianwu dan membuat pihak lain mundur. Ye Feng sudah mulai bergerak. Ia menggunakan peralatan makan yang sebelumnya ia gunakan dan menyuapinya sepotong steak. Sayang, ayo, aku suapi. Su Jingxin menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi dia masih membuka mulutnya tanpa sadar. Ye Feng memasukkan steak ke mulutnya dengan ekspresi lembut. Enak. Su Jingxin mengangguk kosong, wajahnya memerah. Bab 736 Aku ingin berduel denganmu. Ye Feng menyeka minyak dari bibirnya. Kamu sudah tua sekali, tapi kamu masih makan banyak, kamu menyebalkan sekali. Perbuatannya membuat jantung Nona Su berdebar kencang. Meskipun dia tahu mereka berdua hanya berakting, dia tidak dapat menahan perasaan khusus di hatinya. Ye Feng melirik Feng Jianwu dari sudut matanya. Seperti yang diduga, Feng Jianwu begitu marah hingga wajahnya memucat. Tangannya terkepal erat. Dia tersenyum tenang dan meletakkan tangannya di bahu Su Jingxin. Sayang,
Kamu mau pergi kemana setelah makan malam? Pikiran Su Jingxin kosong. Ia menyerah berpikir dan membiarkan pria itu melakukan apapun yang diinginkannya. Ia berkata lembut, aku akan mendengarkanmu. Ia tak menyadari betapa mematikan kata-katanya. Hal itu membuat jantung Ye, si penipu agung, berdebar kencang. Tanpa sadar ia berseru, kalau begitu, ayo kita cari kamar. Wajah cantik Su Jingxin memerah. Ia meninju lengannya dan berkata, ada orang luar di sini. Bisakah kau lebih serius? Ye Feng melirik Feng Jianwu yang gemetar. Aku mau ke hotel sama pacarku, ada apa? Benar, kan? Nona Feng. Feng Jianwu memelototinya seolah membencinya karena telah merebut istrinya. Lalu, ia buru-buru menarik tangan kanan Su Jingxin dan berkata, Kak Jingxin, maukah kau menemaniku malam ini? Aku takut tidur sendirian. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tercengang. Dia bahkan tidak menyembunyikannya lagi dan terang-terangan mengajak Su Jingxin tidur dengannya. Bukankah ini terlalu tidak sopan terhadap pacarnya? Memikirkan hal ini, ia pun menggenggam tangan kiri Su Jingxin. Sayang, aku takut sendirian. Kamu harus menemaniku malam ini. Tangan Su Jingxin dipegang oleh mereka berdua seolah-olah ingin memisahkannya menjadi dua bagian. Benar-benar membuatnya sakit kepala. Dia telah meminta orang ini untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi orang ini sebenarnya telah mulai menambah masalah. Tepat saat ia ragu untuk berbicara, Feng Jianwu sudah mengamuk. Ia memelototi Ye Feng dengan marah. Jangan berlebihan, atau aku tidak akan sopan padamu. Ye Feng mendengar ancamannya dan tertawa, kau datang untuk merebut pacarku, dan kau bilang aku keterlaluan. Apa ini orang jahat yang mengeluh duluan? Feng Jianwu sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadapnya. Laki-laki itu kotor. Apa bagusnya mereka? Kau sama sekali tidak pantas untuk Suster Jingxin. Ye Feng mendengarkan kata-katanya dan tidak mau repot-repot melanjutkan aktingnya. Nona Feng, Anda punya hobi khusus sendiri. Saya tidak bermaksud mendiskriminasi, saya bahkan bersimpati dengan Anda. Namun, jangan memaksakan obsesi Anda kepada orang lain. Tidak semua wanita seperti Anda. Hargai diri Anda sedikit. Feng Jianwu memelototinya dengan marah. Ia tampak berusaha sekuat tenaga menunjukkan niat membunuhnya untuk menakut-nakutinya. Akan tetapi, penampilannya terlalu imut, jadi daya mematikannya terbatas. Dia sepertinya menyadari kelemahannya. Dia tidak lagi menatap Ye Feng. Dia mulai membujuk Su Jingxin lagi. Kak Jingxin, apa bagusnya pria? Mereka hanya mengingini kecantikanmu. Ketika kamu dewasa, mereka akan meninggalkanmu tanpa ampun. Ibuku ditinggalkan seperti ini. Kamu harus percaya padaku. Pada akhirnya, nadanya hampir memohon. Su Jingxin tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa terus meminta bantuan Ye Feng. Ye Feng tak mau repot-repot membuang air liurnya. Ia menatap Feng Jianwu dengan dingin. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak perlu menyelamatkan mukamu. Aku tidak peduli apa orientasimu, tapi jangan ganggu pacarku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Suaranya begitu keras sehingga banyak orang yang sedang makan di restoran itu menatapnya dengan aneh. Mata Feng Jianwu memerah seolah dia hendak menangis. Melihat ini, Su Jingxin tidak tahan dan ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan. Ye Feng tidak memberinya kesempatan. Jingxin, ayo pergi. Sambil berbicara dia menarik tangannya dan berjalan keluar. Melihat ini, Feng Jianwu buru-buru berlari keluar untuk menghalangi jalan mereka. Aku ingin berduel denganmu. Matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Ye Feng, seolah-olah mainan kesayangannya akan diambil oleh orang lain. Emosi Ye Feng sangat rumit. Ini pertama kalinya seseorang menantangnya berduel karena seorang wanita. Yang lebih menggelikan lagi adalah bahwa dia tetap seorang wanita. Bagaimana kamu ingin berduel? Feng Jianwu mengulurkan 3 jari. Kita bertanding 3 kali. Aku akan mengatur pertanyaannya. Selama kamu bisa memenangkan semuanya, aku tidak akan mengganggu Suster Jingxin lagi. Kalau kamu kalah, berikan dia padaku. Ye Feng bingung harus tertawa atau menangis. Kau yang menentukan pertanyaannya, tapi aku harus menang semua. Rasanya tidak adil, kan? Feng Jianwu memberikan alasan yang sangat masuk akal. Karena aku perempuan dan termasuk dalam kelompok yang kurang beruntung. Bukankah seharusnya kau mengalah? Ye Feng langsung terhibur olehnya. Kamu bilang kamu memanfaatkanku dengan begitu percaya diri, bagaimana caranya? Feng Jianwu sedikit kesal. Kamu masih laki-laki. Kalau kamu tidak berani bersaing, kamu harusnya berinisiatif mengakui kekalahan. Ye Feng menatapnya lama sebelum mengangguk. Baiklah, aku terima tantanganmu. Feng Jianwu segera melambaikan tangan kecilnya dan berseru, Yai. Seolah-olah dia sudah menang.
Su Jingxin, yang tak bisa menyela, tidak setuju. Aku keberatan. Kau anggap aku apa? Kenapa kalian bertaruh padaku? Ye Feng dan Feng Jianwu berbicara hampir bersamaan. Tatapan mereka bertemu, dan percikan api tampak berkobar di udara. Bab 737 ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda pahami sebagai wanita Jepang. Karena kita di sini untuk memperjuangkan Suster Jingxin, pertama-tama kita harus melihat siapa yang lebih memahaminya, dan tahu apa yang dia suka dan benci. Karena itu, di babak pertama kompetisi, kita akan membandingkan pemahaman kita tentangnya. Feng Jianwu segera mengumumkan isi ronde pertama. Setelah Ye Feng mendengar ini, ia hampir tertawa terbahak-bahak, kau memberiku nilai gratis. Sudah berapa lama aku mengenalnya? Sudah berapa hari kau mengenalnya? Apa kau lebih mengenalnya daripada aku? Feng Jianwu memandang Su Jingxin seperti orang bodoh. Untuk memahami seseorang, bukan tentang berapa lama kau mengenalnya. Melainkan tentang apakah kau bisa memasuki hatinya, berbahagia atas kebahagiaannya, dan bersedih atas kesedihannya. Beberapa orang, meskipun mereka hanya mengenalnya sebentar, merasa seolah-olah mereka telah mengalami pasang surut kehidupan bersamanya. Ye Feng buru-buru menyela, Nona Feng, kurasa kita tidak sedang berkompetisi dalam puisi, kan? Tidak perlu dibuat-buat seperti itu. Feng Jianwu mengabaikannya dan hanya menatap Su Jingxin dengan serius. Saudari Jingxin akan menjadi wasit pertandingan ini. Siapapun yang menurutmu lebih memahamimu akan menentukan siapa pemenangnya. Su Jingxin, yang menjadi target kompetisi ini, merasakan partisipasi untuk pertama kalinya. Baiklah, saya akan menjadi wasitnya. Saya akan membuat keputusan yang adil. Feng Jianwu tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda tentang pemahaman saya tentang Suster Jingxin. Ye Feng dan Su Jingxin kembali ke tempat duduk mereka, ingin mendengar apa yang dia katakan. Feng Jianwu sangat percaya diri dalam pertandingan ini. Meskipun ia dan Su Jingxin selalu mengobrol daring, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di dunia nyata, ia percaya bahwa seseorang hanya akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada orang asing di internet. Dia pasti lebih mengenalnya daripada pria ini. Saudari Jingxin adalah wanita yang sangat lembut dan emosional. Setiap kali saya bercerita tentang masa lalu saya, ia selalu berempati dan dengan sabar menghibur serta mencerahkan saya. Saya hanya merasakan perasaan ini dari ibu saya. Sayangnya, beliau sudah meninggal dunia. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya, jadi dia punya fetis ibu. Su Jingxin tidak memiliki banyak pikiran jahat seperti dirinya. Ia hanya menopang dagunya dengan tangannya dan mendengarkan dengan tenang. Feng Jianwu menatap Su Jingxin dengan linglung dan melanjutkan, saudari Jingxin adalah orang yang terlihat kuat di luar tetapi sebenarnya sangat rapuh di dalam. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Su Jingxin memelototinya. Jianwu, abaikan saja dia dan lanjutkan bicaramu. Feng Jianwu sama sekali tidak terpengaruh olehnya dan terus bercerita dengan kecepatannya sendiri. Saudari Jingxin selalu diajarkan untuk menjadi wanita yang kuat karena keluarganya. Namun, hatinya sangat lembut, dan ia perlu dilindungi. Saudari Jingxin, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dan tidak membiarkanmu menderita, bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku. Su Jingxin mendengarkan dengan sabar, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia tahu bahwa Feng Jianwu benar-benar mencintainya, dan cintanya begitu dalam. Ia sungguh tak tega menyakitinya. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya berkata, aku merasa kau sama sekali tidak mengenalnya. Apa yang kau ketahui adalah apa yang ingin dia tunjukkan padamu. Feng Jianwu bagaikan harimau kecil yang marah saat ia menoleh dan memelototinya. Omong kosong. Suster Jingxin adalah dirinya yang sebenarnya saat berada di hadapanku. Ye Feng menggelengkan kepalanya, tidak, dia hanya akan merobek semua pakaiannya saat berada di depanku, dan memperlihatkan dirinya telanjang di depanku. Su Jingxin tersipu mendengar kata-katanya dan mendorongnya menjauh. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ye Feng buru-buru terbatuk 2 kali, ini metafora. Maksudku, kau hanya akan melepas semua penyamaranmu di depanku dan menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Benar, kan? Su Jingxin menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tetapi ia mendengus dalam hati. Jadi kau tahu segalanya, tapi kau berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, ia tidak lupa bahwa ini adalah kompetisi. Tentu saja, ia tidak akan mengungkapkan apa yang ia sukai dan tidak sukai sebelumnya. Ye Feng tidak membuang waktu lagi. Ia menoleh ke arah Feng Jianwu. Karena latar belakang keluarganya, dia diajari untuk menjadi wanita yang kuat. Namun, dia tidak menjadi selembut yang kau katakan. Malahan, hal itu membangkitkan daya saingnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari pria. Bahkan,
dia bahkan lebih kuat dari pria. Feng Jianwu tidak peduli dengan kata-katanya. Dia sama sekali tidak mengerti Suster Jingxin. Namun, ketika ia menatap Su Jingxin, ia mendapati Su Jingxin sedang mendengarkan dengan tenang, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Hal ini belum pernah ia lihat sebelumnya ketika berbicara. Ye Feng tidak peduli dengan ekspresi Feng Jianwu. Ia melanjutkan, terkadang, ia seperti anak kecil yang polos, ia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap dunia ini, dan ia ingin menjelajahi segalanya. Terkadang, ia seperti penjelajah yang gigih, penuh semangat berpetualang. Ia tidak ingin dilindungi. Yang lebih ia inginkan adalah melindungi orang-orang yang ia cintai. Sambil berkata demikian, ia menatap Feng Jianwu dengan tatapan membara. Ada pepatah lama di Tiongkok yang mengatakan, perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Dengan kata lain, perempuan tidak hanya akan menangis dan menunjukkan kelemahan, tetapi mereka juga bisa lebih kuat dan lebih baik daripada laki-laki. Kalian perempuan Jepang tidak akan pernah mengerti hal ini. Ketika Su Jingxin mendengar ini, tanpa sadar ia ingin bertepuk tangan. Apa yang digambarkan Ye Feng adalah dirinya yang sebenarnya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi istri dan ibu yang baik, juga tidak pernah berpikir untuk menyebarkan kasih sayang seorang ibu kepada siapapun. Alasan dia bersikap seperti itu di depan Feng Jianwu adalah karena kasihan pada seorang anak yang hidupnya sulit. Rasanya seperti melihat anjing liar yang terluka di jalan. Dia juga akan merawat dan memberinya makan. Namun, ini bukan berarti hatinya lemah. Sebaliknya, hatinya cukup kuat untuk menyelamatkan siapapun, bukan untuk diselamatkan. Di seluruh dunia, Ye Feng mungkin satu-satunya orang yang tahu apa yang paling diinginkannya. Bab 738 tidak mudah di sini, ayo kita cari kamar. Feng Jianwu melihat ekspresi Su Jingxin dan tahu siapa yang akan memenangkan ronde ini tanpa perlu bertanya. Kak Jingxin, kamu tidak seperti yang dia katakan. Waktu ngobrol sama aku, kamu banyak cerita tentang ketidakberdayaan dan keputusasaan-mu. Itulah kenapa aku datang dari Jepang untuk melindungimu. Su Jingxin menyelipkan sehelai rambutnya ke belakang telinga dan tersenyum. Kata-kata dapat meredakan emosi. Sebenarnya, yang ingin kuungkapkan bukanlah kebutuhan akan perlindungan, melainkan ketidakpuasan terhadap situasi saat ini dan keinginan untuk melawan. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku, aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Feng Jianwu langsung terdiam. Ia mengira Su Jingxin membutuhkan perlindungan, itulah sebabnya ia bergegas dari Jepang untuk membawanya pergi dari tempat penderitaan ini. Ternyata ia terlalu banyak berpikir. Melihatnya seperti ini, Su Jingxin kembali merasa kasihan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Lagi pula, ia tidak berpengalaman menghibur orang lain. Sesekali, ia menghibur seseorang, tetapi itu disalahartikan sebagai kasih sayang seorang ibu. Setelah beberapa saat, Feng Jianwu kembali tersenyum. Tidak apa-apa. Sekalipun dulu aku tidak memahamimu, sekarang aku memahamimu. Cintaku padamu tidak berkurang. Malah, bertambah. Aku justru lebih suka merasa dilindungi oleh orang lain. Ye Feng, yang sedang minum air, hampir memuntahkannya. Ia tidak menyangka wanita itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Su Jingxin juga sangat tidak berdaya. Jika ia dihadapkan dengan gangguan seorang pria, ia mungkin tahu bagaimana menghadapinya. Namun, menghadapi gadis semanis itu, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Feng Jianwu kembali bersemangat dan berbalik menatap Ye Feng. Kamu menang di ronde ini. Ayo kita bertanding di ronde kedua. Ye Feng perlahan bersandar di sofa. Apa ronde kedua? Tatapan Feng Jianwu terus tertuju pada Su Jingxin. Mari kita lihat siapa yang lebih baik dalam mengurus orang lain di babak kedua. Karena saudari Jingxin ingin menjadi wanita yang kuat dan ingin melakukan yang lebih baik daripada pria, itu pasti akan sangat melelahkan. Ketika dia lelah, dia membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Kita lihat saja siapa yang bisa mengurusnya dengan lebih nyaman. Ye Feng mendengar isi kompetisi dan langsung memutar matanya. Kompetisi macam apa ini? Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika dia ingin membuat orang merasa lebih nyaman, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan sekaligus. Jika ada, maka dia akan datang 2 kali. Namun, dia menduga jika dia mengatakan hal itu, dia pasti akan dicabik-cabik oleh kedua wanita itu, jadi dia dengan bijaksana menyembunyikannya di dalam hatinya. Feng Jianwu menatap Ye Feng dengan bangga. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa akulah yang akan memutuskan isi kompetisi. Jika kau tidak mau berkompetisi, kau bisa mengaku kalah. Ye Feng mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kamu pergi dulu. Aku akan melihat bagaimana kamu merawatnya. Feng Jianwu melihat sekelilingnya. Di sini tidak nyaman. Ayo kita cari kamar. Ye Feng harus mengakui bahwa saat dia mendengar kata-kata, dapatkan kamar, dia sedikit jahat.
Dia tidak punya pengalaman mendapatkan kamar dengan dua wanita cantik. Mungkin karena Feng Jianwu berbicara agak terlalu keras, tetapi para tamu di meja sekeliling semuanya menoleh. Terutama saat mereka melihat Ye Feng, mereka dipenuhi rasa iri dan bahkan kebencian. Dari kedua wanita cantik ini, yang satu tampak dewasa dan cerdas, sementara yang satunya lagi cerdas dan imut. Mereka berdua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kalaupun mereka bisa menjatuhkan salah satu dari mereka, itu karena nenek moyang mereka sedang merokok, apalagi terbang bersama dan menikmati kebahagiaan mereka. Bukankah kuburan leluhur mereka akan meledak? Baiklah, ayo kita cari kamar. Siapa takut siapa? Ye Feng sengaja meninggikan suaranya dan berjalan keluar terlebih dahulu. Su Jingxin dan Feng Jianwu mengikutinya dari belakang dan keluar dari restoran. Para pelanggan di restoran itu langsung mulai berdiskusi. Sial, apa aku salah dengar tadi? Anak ini benar-benar membawa dua wanita cantik ini ke hotel. Jangan ragu. Kau tidak salah dengar. Hatiku sedikit sakit. Aduh, kubis yang bagus sudah dimakan babi. Apa yang dilihat kedua wanita cantik ini pada anak ini? Aku sangat marah. Bagian diriku yang mana yang tidak lebih baik dari anak ini? Kenapa aku tidak bisa menemukan hal sebaik ini? Melihat mereka menggertakkan gigi, seolah-olah mereka membenci Ye Feng karena telah mencuri istri mereka. Realita membuktikan bahwa rasa cemburu membuat orang menjadi gila. Ye Feng tidak punya waktu untuk mempedulikannya, jadi dia langsung membawa Su Jingxin dan Feng Jianwu ke Hotel Express di seberang jalan. Buka ruangan. Dia membanting kartu identitasnya di meja resepsionis. Takut tidak seorang pun tahu mengapa dia ada di sana. Resepsionisnya seorang pria. Ia menatap kosong ke arah Su Jingxin dan Feng Jianwu, lalu menelan ludah. Buka. Ada berapa kamar? Ye Feng membalas dengan marah. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, satu ruangan. Ruangannya besar. Kalau tidak, itu tidak akan cukup. Mendengar ini, pria itu hampir memuntahkan darah. Apa maksudnya dengan kurang? Seberapa besar keributannya? Sambil menahan rasa tak nyaman yang amat dalam di hatinya, ia tetap patuh memesankan kamar untuk mereka bertiga. Su Jingxin menundukkan kepalanya sepanjang waktu, dan wajahnya merah sampai ke telinga. Ini pertama kalinya dia masuk ke kamar, dan mereka bertiga. Sungguh memalukan. Feng Jianwu tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin cepat-cepat memesan kamar agar bisa bersaing dengan orang ini. Ketika mereka bertiga memasuki ruangan, tanpa membuang waktu lagi, ia segera menarik Su Jingxin ke sofa. Kak Jingxin, cepat turun. Su Jingxin sedikit ragu. Apa yang kamu inginkan? Kedua tangan kecil Feng Jianwu meraih udara. Tentu saja ini pijat. Ketika ibu saya sakit parah, saya secara khusus mempelajari teknik pijat untuk membantunya meredakan rasa sakitnya. Guru tua itu berkata bahwa pemahaman saya sangat tinggi dan bahkan ingin mewariskan tongkat estafetnya, tetapi saya menolaknya. Su Jingxin ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia ditekan di sofa tanpa penjelasan apapun. Kemudian, ia merasakan sepasang tangan kecil di punggungnya. Dia mendengus tanpa sadar dan langsung tersipu, berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, rasa malu ini segera tergantikan oleh gelombang rasa mati rasa. Ia hanya merasakan gelombang rasa nyaman di tubuhnya. Teknik gadis kecil ini memang lumayan. Ye Feng yang tadinya duduk di sofa, melihat adegan erotis ini, perlahan menyilangkan kakinya. Perasaan ini. Tidak, tekniknya memang tidak buruk. Bab 739 aku jelas berbau sangat harum. Pijatan Feng Jianwu berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum dia perlahan menarik tangannya dan menggosok jari-jarinya. Tangan Suster Jingxin terasa sangat nyaman. Kalau bertambah 1 titik, dia akan terlalu gemuk. Kalau berkurang 1 titik, dia akan terlalu kurus. Kalau dia bisa memeluknya sampai tertidur, itu bahkan lebih baik. Su Jingxin sudah berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ia langsung menatapnya dengan heran dan berkata, Jianwu, teknik pijatmu sangat bagus. Awalnya aku merasa sedikit lelah, tapi sekarang aku merasa jauh lebih rileks. Mata Feng Jianwu berubah menjadi bulan sabit saat ia tersenyum. Tentu saja. Teknik saya ini disebut teknik Heavenly Row. Ini teknik pijat yang sangat kuno dari Jepang. Kalau bukan karena koneksi keluarga saya, mereka tidak akan mengajarkannya kepada saya. Saat berkata demikian, dia tidak lupa mengangkat alisnya ke arah Ye Feng dengan penuh kepuasan, seakan-akan kemenangan ada di tangannya. Baru saat itulah Su Jingxin bereaksi. Teknik pijat Feng Jianwu sudah sangat bagus. Ye Feng mungkin dalam bahaya kali ini. Ye Feng melihat mereka berdua menatapnya. Ia berdiri perlahan dan meraih udara. Giliranku. Su Jingxin melihat aksinya dan tanpa sadar ingin melarikan diri.
Aksi yang sama sangat lucu ketika Feng Jianwu melakukannya, jadi mengapa begitu menyedihkan ketika dia melakukannya? Ye Feng sepertinya menyadari kekhawatirannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu. Ayo, berbaring. Su Jingxin merasa sedikit lega ketika mendengar bagian pertama kalimatnya. Namun, ketika mendengar bagian kedua kalimatnya, matanya terbelalak. Ketika Feng Jianwu memijat, dia hanya memijat bagian punggung. Dia tidak berencana memijat bagian depan juga, kan? Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Ia menekannya ke sofa dan mencoba mengangkat ujung bajunya. Su Jingxin buru-buru mengulurkan tangan untuk memegang pakaiannya dan menatapnya dengan waspada. Kau, apa yang kau lakukan? Ye Feng memutar matanya. Untuk mengobati penyakitmu, apalagi yang bisa kulakukan? Feng Jianwu, yang berada di samping, melihat mereka berdua dan langsung curiga. Kalian ini pasangan atau bukan? Apa kalian bohong? Ye Feng buru-buru menatap Su Jingxin. Lihat, hanya karena kamu begitu pemalu, anak itu jadi curiga. Kita sudah bersama begitu lama. Apa kita belum pernah bertemu? Cepat lepaskan. Wajah cantik Su Jingxin langsung memerah, tetapi dia tetap melepaskannya perlahan. Baru kemudian Ye Feng melanjutkan mengangkat ujung bajunya, memperlihatkan pinggangnya yang sangat indah. Bukankah kamu sedang menstruasi beberapa hari ini? Pasti sakit sekali, kan? Aku akan membantumu meredakannya. Su Jingxin tercengang. Bagaimana kamu tahu? Ye Feng mengetuk dahinya dengan jarinya dan menekannya kembali. Aku pacarmu, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Sambil berbicara, dia mengeluarkan sekantong jarum perak dari sakunya. Feng Jianwu mengamati tindakannya dengan rasa ingin tahu. Kau tahu aku puntur. Aku pernah mendengar tentang teknik pengobatan Tiongkok kuno ini. Menusuk seseorang dengan jarum, apakah itu benar-benar ampuh? Ye Feng tersenyum padanya, lalu dia memegang jarum perak dan menusukkannya ke perut bagian bawah Su Jingxin. Pada awalnya, Su Jingjing merasa sedikit tidak nyaman, tetapi setelah dia menusukkan beberapa jarum perak ke tubuhnya, dia merasa rasa sakitnya jauh berkurang. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Ye Feng mengamati ekspresinya. Melihat ini, ia segera mencabut semua jarum perak. Bagaimana perasaanmu? Feng Jianwu juga menatap Su Jingxin dengan gugup. Perasaannya berkaitan dengan hasil kompetisi, jadi ia tak bisa menahan rasa gugupnya. Su Jingxin perlahan duduk dan merasakannya sejenak, lalu berdiri dengan gembira dan memeluk Ye Feng. Ye Feng, terima kasih banyak, aku merasa jauh lebih baik. Rasanya tidak sakit lagi. Tangan Ye Feng perlahan melingkari pinggang rampingnya. Denganku, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang menstruasimu. Su Jingxin merasa kata-katanya agak canggung. Kemudian, ia menyadari bahwa ia terlalu bersemangat tadi dan berinisiatif memeluknya. Setelah tenang, wajahnya memerah. Kau, lepaskan aku. Dia mencoba mendorongnya, tetapi menyadari bahwa dia memeluknya begitu erat sehingga dia tidak bisa mendorongnya. Biarkan aku memelukmu lebih lama lagi. Ye Feng menikmati perasaan ini. Ia bahkan kecanduan. Su Jingxin tak tahan lagi, ia mendorongnya dan memelototinya. Ye Feng menoleh dan melirik Feng Jianwu. Kau dengar dia? Aku menang ronde ini lagi. Feng Jianwu menatap lurus ke arah Su Jingxin. Saudari Jingxin, kau benar-benar tidak berpihak padanya, kan? Su Jingxin langsung mengerutkan kening. Apakah kamu meragukan kewajaranku? Feng Jianwu menggelengkan kepalanya. Aku tidak meragukanmu. Aku hanya merasa metode pengobatan ini terlalu ajaib. Kau bisa menyembuhkan penyakit ini hanya dengan beberapa jarum perak. Ye Feng memegang jarum perak dan menatapnya dengan tatapan jahat. Lalu, apakah kamu ingin mencobanya sendiri? Feng Jianwu langsung menolak untuk kalah. Itulah yang kupikirkan. Sambil berbicara, dia berinisiatif untuk berbaring di sofa. Padahal, dia tidak terlalu pendek. Tingginya setidaknya 1,65 meter, hanya sedikit lebih pendek dari Su Jingxin. Namun, karena dia terlihat sangat imut dan mengenakan kostum Lolita, dia tampak sedikit seperti kartun. Begitu dia berbaring, dia langsung menduduki seluruh sofa, dan kedua kakinya yang kecil diletakkan di luar sandaran tangan. Ye Feng pertama-tama memeriksa denyut nadinya. Ia langsung memahami kondisi tubuhnya. Ia kemudian berbalik dan melepas sepatunya, memperlihatkan kaus kaki putih bermotif kelinci. Hei, apa yang kau lakukan? Feng Jianwu segera duduk dengan panik dan menarik kakinya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, untuk membantumu pulih. Ye Feng mengangkat bahu polos. Lalu kenapa kau melepas sepatuku? Apa kau tidak akan menyuntikkan jarum ke perut bagian bawahku? Tanya Feng Jianwu dengan marah. Tentu saja, penyakit yang berbeda memiliki titik akupuntur yang berbeda.
Kamu sedang tidak menstruasi, jadi wajar saja kamu tidak perlu menggunakan jarum di perut bagian bawah. Ye Feng hanya bisa menjelaskan. Feng Jianwu tidak terlalu mempercayainya. Ia menoleh ke arah Su Jingxin. Saudari Jingxin, benarkah? Su Jingxin mengangguk. Ya. Feng Jianwu merasa lega, tetapi dia masih sedikit malu. Kamu, bisakah kita pindah tempat? Aku geli. Ye Feng kesal. Ini namanya perawatan, bisa tawar-menawar. Kamu pikir aku mau lihat kakimu yang bau? Kalau kamu nggak mau dirawat, ya sudah. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Melihat ini, Feng Jianwu hanya bisa menggertakkan giginya. Baiklah, aku setuju. Pada saat yang sama, dia tak lupa bergumam, kakimu yang bau. Aku wangi sekali. Saat Ye Feng melihat sepasang kaki Feng Jianwu yang seperti batu giok, dia mengakui bahwa dia jahat. Meskipun dia tidak memiliki fetis tertentu, dia harus mengakui bahwa ketika dia melihat sepasang kaki kecil ini, dia tidak tahan. Namun, Su Jingxin ada di sampingnya, jadi ia tidak bisa bertindak terlalu buruk. Ia buru-buru menyesuaikan mentalnya dan mulai menggunakan jarum suntik. Bab 740 Bukankah Anda menindas orang jujur? Sebenarnya, ketika Ye Feng pertama kali melihat Feng Jianwu, dia tahu bahwa wanita ini menguasai seni bela diri dan kekuatannya tidak rendah. Ketika dia memeriksa denyut nadinya tadi, dia mengonfirmasi hal ini. Denyut nadinya kuat dan panjang, menunjukkan bahwa ia tidak lemah. Mungkin karena ia telah berlatih bela diri selama bertahun-tahun, ia memiliki beberapa luka tersembunyi. Meskipun dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menyembuhkannya, setidaknya dia bisa meringankan rasa sakitnya. Saat dia menusukkan jarum perak pertama ke titik akupuntur Yongkuan di kakinya, jari-jari kaki Feng Jianwu melengkung seperti ulat sutra, terlihat sangat imut. Ye Feng ingin mengerjainya. Ia sengaja mengutak-atik jarumnya. Meskipun tidak memengaruhi efek penyembuhan, jarum itu membuatnya terasa gatal. Seperti yang diduga, jari-jari kaki Feng Jianwu semakin meringkuk. Ia mencengkeram selimut sofa erat-erat dan menggigit bibirnya erat-erat, berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Ye Feng melihat dia masih bertahan dan terus meningkatkan intensitas. Feng Jianwu akhirnya tak tahan lagi, ia langsung mengeluarkan suara, mempelan. Suara ini sungguh menggetarkan jiwa. Jantung Ye Feng berdebar kencang. Su Jingxin tahu bahwa pria ini sengaja menggodanya, jadi dia langsung menendang pantatnya. Baru pada saat itulah Ye Feng berhenti. Ia segera menyelesaikan tusukan jarum perak itu. Awalnya Feng Jianwu tidak merasakan apa-apa, dan ia langsung meremehkannya. Sepertinya teknik penyembuhannya biasa saja. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan pada tubuhnya menjadi semakin jelas. Karena terlalu tidak sabar selama latihannya, meridian di betisnya terluka. Bagian kakinya itu terus-menerus terasa sakit. Sekalipun gurunya ahli dalam pengobatan, ia tidak dapat menghilangkan luka tersembunyi ini sepenuhnya. Namun, pada saat ini, rasa sakitnya benar-benar menghilang sedikit demi sedikit, seperti mencairnya es dan salju. Setelah sekitar 10 menit, Ye Feng mengeluarkan jarum perak itu. Ia berbalik dan bertanya, berdiri dan rasakan. Feng Jianwu berdiri dengan patuh dan melompat 2 kali di tempat. Seperti dugaannya, ia tak lagi merasakan sakit. Ia langsung menatapnya dengan heran. Ini benar-benar efektif. Bukankah ini terlalu ajaib? Ye Feng menyimpan jarum perak itu dan tersenyum puas. Sekarang kau mengaku kalah. Mendengar ini, kegembiraan Feng Jianwu langsung sirna. Memangnya kenapa kalau menang? Masih ada ronde ketiga. Kali ini, kau pasti kalah. Su Jingxin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa ronde ketiga? Feng Jianwu menatap Ye Feng dengan provokatif. Kalau kamu mau sama Suster Jingxin, kamu harus punya kekuatan untuk melindunginya. Di babak ketiga, kita akan bertanding bela diri. Sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, Su Jingxin mengerutkan kening. Lupakan saja perkelahian itu. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Feng Jianwu menyeringai padanya. Ini bukan perkelahian, hanya pertarungan biasa. Saudari Jingxin, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Ye Feng menyela, dia takut aku akan menyakitimu, aku sudah berlatih bela diri selama setengah tahun, apa kau yakin ingin bertanding denganku? Feng Jianwu hampir terhibur olehnya. Berani menyombongkan diri setelah berlatih selama setengah tahun. Aku sudah berlatih ninjutsu sejak kecil, dan sudah lebih dari 10 tahun sejak saat itu. Apa kau pikir kau tandinganku? Ye Feng berpura-pura terkejut, berlatih lebih dari 10 tahun. Bukankah kau sedang menindas orang jujur? Ini tidak adil. Aku keberatan. Feng Jianwu mendengus dingin. Keberatan ditolak. Kita sepakat bahwa akulah yang akan memutuskan isi kompetisi. Jika kau takut, kau bisa mengaku kalah.
Wajah Ye Feng pucat, terlihat sangat menarik. Su Jingxin tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ia sangat menyadari kekuatan sejati orang ini. Bahkan Paman Liu pun mengakui bahwa ia bukan tandingannya. Jelas ia sedang mencoba membingungkan Feng Jianwu. Namun, kemampuan akting pria ini memang bagus. Jika dia tidak tahu sebelumnya, dia pasti sudah tertipu olehnya. Feng Jianwu segera mendesak, sudahkah kau mempertimbangkannya? Jangan khawatir, aku hanya akan menggunakan 10% kekuatanku. Aku jamin aku tidak akan menyakitimu. Ye Feng tampaknya akhirnya mengambil keputusan. Ia menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia tidak takut mati. Baiklah, aku setuju, tapi kau harus menunjukkan belas kasihan. Omong kosong sekali. Feng Jianwu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia langsung menyerangnya seperti embusan angin. Sial, ada serangan diam-diam, kata Ye Feng sambil cepat mundur. Meskipun Feng Jianwu adalah seorang gadis, serangannya sangat dahsyat, tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Terlebih lagi, Ye Feng dapat mengetahui bahwa kekuatannya bahkan berada di atas ninja sebelumnya. Meski begitu, dia masih seperti siswa sekolah dasar di matanya. Tidak, pukulanmu seharusnya lebih cepat. Apa yang diajarkan gurumu? Kakimu lemas dan lembek. Kamu tidak bertenaga setelah makan. Ini seharusnya potongan horizontal, bukan vertikal. Apakah ini standar ninja Jepang? Lebih baik cari pabrik untuk bekerja. Ia menghindari serangan itu seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman sambil terus berbicara tanpa henti. Itu tidak tampak seperti pertempuran, melainkan lebih seperti seorang guru yang sedang memberi arahan kepada murid-muridnya. Feng Zhongwu terkejut dan geram. Bukankah pria ini terlalu kuat? Meskipun belum melawan, ia mampu menghindari semua serangannya dengan mudah. Bahkan gurunya pun mungkin tak mampu melakukannya. Dia marah karena sikapnya terlalu memalukan. Seolah-olah dia sama sekali tidak memandangnya. Ia terus menyerang beberapa kali lagi, tetapi ia bahkan tidak menyentuh pakaian lawannya. Ia langsung murka dan langsung melompat, menendang lampu ruang tamu hingga berkeping-keping. Bang! Ruangan itu langsung menjadi gelap. Lingkungan yang gelap adalah yang paling bermanfaat bagi ninja. Seperti dugaannya, Ye Feng langsung kehilangan jejak Feng Jianwu. Ia seakan lenyap di telan bumi, bahkan tak bernapas. Ruang tamu pun menjadi sunyi senyap. Tepat saat dia mengaktifkan kelima inderanya untuk mencari jejak Feng Jianwu. Sebuah pisau meja telah muncul di lehernya tanpa peringatan. Jaraknya kurang dari 1 cm dari arteri di lehernya. Terlebih lagi, kecepatan pisau itu tidak berkurang sama sekali. Rasanya sama sekali tidak seperti kompetisi, melainkan seperti akan merenggut nyawanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.